Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menyampaikan terkait software requirement specification untuk website profil Himpunan Teknik Perpipaan atau HMTP PPNS. Di mana di sini anggotanya adalah M. Alfadila Wafik 220512040102, Noval Rifki Romadoni 220512040062, Alifian Erga Iswardana 220512040013, Yusuf Kelvin Siregar 220512040073, Clarina Gita Bradian 220512040001, dan juga Angelita Firdaus 220512040082. Next. Jadi untuk tujuan dibuatnya dokumen software requirement specification ini adalah untuk menjelaskan kebutuhan sistem informasi dari HMTP PPNS yang berbasis website, di mana dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dari semua pihak, baik teknis maupun non-teknis, agar mempunyai pemahaman yang sama. Dan fokus utama dari dibuatnya website ini adalah untuk penyampaian informasi, publikasi kegiatan, komunikasi resmi, serta dokumentasi dari organisasi. Kemudian untuk product scope, di sini website ini berfungsi sebagai platform digital untuk menampilkan profil, berita, agenda, hingga dokumentasi. Dan manfaatnya sendiri yaitu untuk informasinya bisa lebih cepat, rapi, dan mudah diakses, kemudian meningkatkan kredibilitas HMTP PPNS di mata internal maupun eksternal, kemudian juga bisa menjadi arsip kegiatan jangka panjang yang terstruktur. Untuk intended audience dan dokumen overview, di sini ditujukan untuk pengembang sebagai membangun sistem sesuai kebutuhan. Kemudian ada dosen pembimbing atau klien untuk memahami tujuan dan ruang lingkup sistem. Lalu ada penguji atau evaluator untuk menilai kesesuaian spesifikasi, dan juga anggota himpunannya sendiri untuk memahami fungsi dan cara kerja sistem. Dan untuk struktur dokumennya ini kami menjelaskan dari gambaran umum lalu ke kebutuhan baik fungsional maupun non fungsional, kemudian ke spesifikasi yang lebih teknisnya lagi. Untuk Dokumen ini menggunakan beberapa istilah akronim dan singkatan yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman. Yang pertama yaitu HMTP, mana yang berarti Himpunan Mahasiswa Teknik Perpipaan. Yang kedua ada PPNS, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Yang ketiga ada CRUD, Create, Update, and Delete. Yang keempat ada UML, Unified Modeling Language. Yang kelima ada PSR, PHP Standard Recommendation. Yang keenam ada HTTPS atau TLS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure atau Transport Layer Security. Yang ketujuh ada dashboard admin, yaitu antarmuka khusus untuk admin dalam mengelola konten website. Yang ke-8 ada responsive design, yaitu desain antarmuka yang menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Yang kelima adalah dokumen convention, yaitu dokumen ini disusun mengikuti standar IETF template dengan beberapa konvensi tambahan. Yang pertama ada format penulisan, itu berupa teks utama menggunakan font Arial ukuran 11 sampai 14 dan spasi tunggal. Yang kedua ada judul bab ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal, misal introduction. Yang ketiga ada subjudul menggunakan format numerik berjenjang. Yang keempat ada istilah teknis pertama kali ditulis dengan cetak miring atau italis atau diberikan singkatan dalam tanda kurung. Yang kedua ada penamaan konvensi, ini diagram mengikuti standar UML dengan lokasi resmi. Yang ketiga ada highlight, yaitu catatan penting atau tujuh ditulis dengan tanda kutip
Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 atau rata-rata deskripsi. Yang pertama masuk ke gambaran dari sebuah produk, gambaran dari produk itu. Jadi gambaran dari produknya, website Himpunan Mahasiswa Teknik Perpipaan atau HMTP PPNS ini merupakan sebuah platform informasi baru yang berdiri secara mandiri dan berfungsi sebagai media resmi dalam penyebaran informasi prodi. Jadi produk ini tidak ditujukan untuk menggantikan SSO atau sistem layanan akademik pada kampus, namun hanya berfokus pada publikasi berita, pengarsipan kegiatan, pengelolaan data alumni, serta penyajian profil pada organisasi himpunan mahasiswa teknik perpipaan tersebut. Lalu sistem ini dirancang untuk melayani dua kelompok pengguna utama. Yang pertama admin atau ketua HMTP dan Departemen Riset dan Teknologi yang nantinya memiliki akses login ke dashboard admin yang dilindungi autentikasi. Melalui dashboard ini, admin dapat melakukan pengelolaan penuh terhadap konten, lalu membuat, memperbaharui, atau lebih tepatnya CRUD, create, update dan delete terhadap konten-konten, berita, ataupun nanti alumni yang nanti bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Lalu kedua ada pengguna publik yang berarti bisa berasal dari mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum yang nanti bisa langsung melihat aplikasi ini secara landing page-nya. Jadi atau bisa dikategorikan sebagai user anonim yang nantinya ketika misalkan membuka link dari website himpunan ini adalah yang dikategorikan sebagai pengguna publiknya. Dengan posisi tersebut, sistem berfungsi sebagai simpul informasi digital utama prodi sekaligus media publikasi yang lebih profesional dibandingkan dengan media sosial. Halaman publik dirancang terbuka untuk memudahkan penyebaran informasi, sementara dashboard admin memberikan kontrol penuh agar data tetap terkelola dengan baik dan akurat. Lalu untuk gambar dari diagram penggunaan aplikasinya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi dari website himpunan PPNS yang bisa bereaksi satu sama lain adalah user publiknya. Jadi user publik bisa mengakses mengakses website dari himpunan itu, dan dan dari sistem web himpunan itu memberikan providing balik atau pemberian informasi kembali kepada user publik. Lalu yang memiliki akses terhadap editing, lalu deleting atau segala atau semacamnya adalah admin dan alumni profil berita dan kegiatan. Oke, lanjut 2.2 yaitu product functionality. Yang pertama, fitur untuk admin ada login dan keamanan akses. Lalu yang kedua, pengelolaan profil prodi dan himpunan. Lalu yang ketiga, pengelolaan berita dan informasi. Lalu yang keempat, pengelolaan data alumni. Lalu yang kelima, pengelolaan dokumentasi kegiatan. Lalu yang kedua, fitur untuk user publik. Yang pertama, akses informasi bebas login, yaitu pengunjung dapat langsung mengakses website tanpa harus mendaftar atau masuk ke sistem. Lalu yang kedua, melihat profil prodi dan himpunan seperti informasi visi misi, struktur organisasi, serta program kerja dapat dibaca secara terbuka. Lalu yang ketiga, membaca berita terbaru. Lalu yang keempat, mengakses data alumni. Lalu yang kelima, dokumentasi kegiatan dan program kerja. Lalu yang ketiga, fitur umum sistem. Yang pertama, pembaruan konten secara langsung. Yang kedua, manajemen basis data. Yang ketiga, tampilan responsif. Yang keempat, dukungan multi browser dan multi platform. Lalu 2.3, desain dan implementation constraint. Dalam proses pengembangan website HMTP PPNS, terdapat sejumlah batasan teknis dan metodologis yang perlu dipatuhi oleh tim pengembang.
Batasan ini dimaksudkan untuk memastikan sistem sesuai standar dan dapat dipelihara di kemudian hari. Berikut adalah rincian utamanya. Yang pertama, metodologi desain yang menggunakan COMET atau Collaborative Object Modeling and Architectural Design Method. COMET ini dipilih karena memberikan pendekatan berorientasi objek yang sistematis, memudahkan pemetaan kebutuhan pengguna ke dalam desain arsitektur perangkat lunak, serta menghasilkan sistem yang modular dan terstruktur. Lalu yang kedua, bahasa pemodelan. Untuk bahasa pemodelan yang digunakan, kami menggunakan dokumentasi model perangkat lunak dengan UML atau Unified Modeling Language. Kenapa kami menggunakan UML? Karena merupakan standar internasional dalam pemodelan perangkat lunak yang membantu menggambarkan use case, diagram kelas, sequence diagram, hingga aktivitas sistem secara visual dan mudah dipahami oleh semua pihak. Lalu batasan teknis. Yang pertama, kapasitas perangkat keras. Kapasitas perangkat keras yang dimaksud server minimal memiliki RAM 4 GB dan ruang penyimpanan 50 GB. Waktu respons setiap permintaan pengguna tidak boleh melebihi 3 detik. Lalu basis data, sistem yang kami gunakan menggunakan PostgreSQL sebagai penyimpanan data utama yang mencakup informasi alumni, berita, profil, dan dokumentasi kegiatan. Lalu untuk frameworknya, kami mengembangkannya dengan Laravel. Lalu untuk kompatibilitas, kami menggunakan website ini mendukung akses di berbagai sistem operasi. Lalu untuk keamanan, akses admin dilindungi dengan menggunakan HTTPS atau TLS. Dan responsivitas, tampilan produk sudah terkategori sebagai aplikasi yang responsif, yang bisa dibuka di web itu sendiri. Oke. Standar desain dan pemrograman. Kode program mengikuti aturan PSR atau PHP Standard Recommendation agar konsisten dan mudah dikelola. Lalu 2.4 Assumption and Dependencies. Asumsi utama, ketersediaan infrastruktur server yang diasumsikan bahwa server memiliki spesifikasi minimal yang sudah disebutkan tadi, RAM 4 GB dan penyimpanan 50 GB dengan koneksi internet stabil. Lalu yang kedua, koneksi internet pengguna. Sistem ini diakses secara online sehingga diandalkan pengguna, baik admin ataupun publik, dengan koneksi internet yang memadai. Lalu yang ketiga, jumlah pengunjung. Website diperkirakan mampu menampung setidaknya 500 pengguna aktif secara pengguna aktif yang anonim maupun yang sudah terdaftar nantinya. Lalu kompetensi admin diasumsikan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan dashboard berbasis web. Lalu yang kelima, konten disediakan oleh pihak internal. Lalu yang terakhir, dependensi utama, framework dan tools. Framework sangat bergantung pada Laravel dan Filament Admin Panel. Perubahan atau pembaruan besar pada tools ini nantinya dapat mempengaruhi pengembangan maupun pemeliharaan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, lanjut di bab 3. Di sini ada specific requirement. Yang pertama itu di 3.1 itu ada external interface requirement, yang dimana itu ada user interface, yaitu website ini dapat dikendalikan atau dapat dinavigasikan dengan cara diklik atau pada bagian navbar atau menggunakan keypad untuk menginput dalam rangka menampilkan daftar alumni dari himpunan mahasiswa teknik perpipaan. Yang kedua itu ada hardware interface, yang dimana website ini memerlukan perangkat keras berupa komputer atau laptop sebagai media akses utamanya. Sistem ini didesain agar kompatibel dan dapat dijalankan dengan baik pada perangkat tersebut, sehingga pengguna dapat mengakses informasi dan layanan HMTP secara optimal. Yang ketiga itu ada software interface, yang dimana website ini dikembangkan menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan menggunakan software Visual Studio Code untuk code editor dan alat desain antarmuka menggunakan Figma.
pengembangan website ini membutuhkan third party library yang dimana itu terdiri dari React.js, Tailwind, CSS, Vite, Laravel, dan Axios. Untuk menyimpan data dilakukan pada SQL. Yang selanjutnya di 3.2 function requirement. Pada bagian ini terdapat dua pengguna, yaitu admin dan juga sebagai pengguna biasa. Yang pertama itu ada admin authentication, di mana sistem harus menyediakan fitur login dan logout pada admin untuk mengelola konten website. Yang kedua itu CRUD atau manipulasi data alumni. Sistem harus menyediakan fitur untuk memanipulasi data alumni, yaitu menambah, menghapus, dan mengubah data. Lalu CRUD yang untuk newsnya, sistem harus menyediakan fitur untuk memanipulasi isi news atau berita. Yang keempat itu ada home, sistem harus menampilkan fitur dan gambaran singkat. Yang kelima itu ada perpipaan, sistem harus menampilkan tentang pengenalan dan juga visi misi serta tujuan dari program studi perpipaan ini. Yang keenam itu ada about us, sistem harus menampilkan pengenalan singkat dari himpunan mahasiswa perpipaan serta visi misinya. Sistem harus menampilkan departemen yang terdapat di himpunan mahasiswa, dan sistem juga harus menampilkan pengenalan dari setiap departemen tersebut. Yang ketujuh itu news, sistem harus menampilkan rubrik berita dari program studi perpipaan, dan sistem juga harus dapat menampilkan saat user klik read more dan menampilkan isi dari keseluruhan berita. Yang terakhir itu ada daftar alumni, sistem harus menampilkan data dari keseluruhan alumni program studi, dan sistem harus menampilkan data dari user dengan memasukkan RP dalam search bar. Selanjutnya untuk use case dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini ini adalah use case model, use case diagram ya, use case diagram dari sistem atau web yang akan kami buat. Terdapat 3 aktor utama di sini, yaitu ada user, admin, dan juga ketua hima. Di mana untuk user sendiri itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, user itu bisa melihat homepage, melihat juga prodi perpipaan tentang about us, news, dan juga alumni data. Nah, di sini terdapat tambahan juga di mana user itu bisa mendaftar anggota himpunan dan juga untuk membeli merch dari himpunan itu sendiri. Kemudian untuk admin itu dia bisa mengedit data berita, menambah data berita, menghapus data berita, dan juga mengedit data alumni, tambah data alumni, dan juga hapus data alumni. Sementara untuk ketua hima sendiri itu akan menghandle pendaftaran anggota himpunan dan juga untuk pembelian merch. Sebenarnya untuk ketua hima itu juga dia memiliki akses ke semuanya, cuman karena pasif dan by default sudah mendapat akses dari semuanya, jadi tidak digambarkan. Jadi dia hanya by actively itu handle untuk daftar anggota himpunan dan juga beli merch. Oke, kita ambil salah satu skenario untuk untuk admin dulu ya, untuk admin dulu ke edit berita admin, di mana objektif utamanya itu udah memungkinkan admin melakukan perubahan pada data yang sudah existing. Jadi datanya itu sudah ada, cuma ini akan diedit ya atau diupdate. Nah, aktorsnya itu adalah admin, dan juga untuk preconditionnya itu admin itu sudah login dengan akun yang valid, yaitu akun admin sendiri. Di mana main flow-nya itu sendiri, admin akan memilih berita yang sudah ada dengan klik edit, kemudian sistem akan menampilkan form berita yang sudah terisi sesuai dengan perubahan terakhir dari data tersebut. Nah, kemudian admin itu bisa mengubah form berita yang ingin diubah, baik itu isi, deskripsi, judul, atau mungkin mengubah gambarnya. Apabila sudah, maka admin akan menyimpan perubahan ke sistem, dan sistem akan menunjukkan notifikasi bahwa data berhasil diedit. Alternative flow-nya itu apabila data yang dimasukkan salah atau tidak lengkap, sistem akan mengeluarkan bahwa data tersebut tidak valid, atau jika koneksi ke DB-nya itu gagal, maka sistem akan menampilkan pesan error seperti database-nya itu tidak dapat diakses. Halnya juga seperti jika admin ingin menambahkan data, maka data
bisa untuk di-create atau create another. Nah, jika admin ingin membatalkan proses, maka dapat menekan tombol cancel. Nah, post condition yang terjadi adalah data akan tersimpan di database dan riwayat perubahannya akan tercatat di keperluan log untuk keperluan audit. Oke, lanjut ke use case dari user, use case scenario untuk user. Sebagai contoh juga salah satunya, yaitu di sini user bisa untuk view homepage. Nah, objektifnya ini adalah user bisa membuka halaman utama dari website. Aktor utamanya adalah user dan preconditionnya user harus terhubung ke internet serta membuka browser itu sendiri. Flow utamanya adalah user memasukkan URL atau link di website, kemudian browser akan memuat halaman dan informasi pada halaman utama atau homepage. Nah, di situ user itu bisa melihat gambar dan informasi yang terdapat pada halaman utama atau menavigasi dirinya melalui navbar. Nah, di sini ada alternatif flow, yaitu user bisa klik tombol ya pada navbar yang saya sebutkan tadi untuk beberapa button menuju pada page-page lain atau URL lainnya yang sudah disiapkan. Nah, jika jaringan user lemah, maka yang tampil itu bukanlah konten utama melainkan placeholder yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan jika halaman gagal dimuat, maka sistem akan menampilkan notifikasi error atau halaman yang kosong. Post conditionnya itu pengunjung dapat melihat informasi ya sesuai dengan apa yang dia klik. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk nomor 4 yaitu other non-functional requirement. Yang 4.1 adalah performance requirement. Pertama adalah halaman landing page dapat menampilkan informasi seperti highlight berita terbaru, highlight alumni dengan loading page kurang dari 5 detik. Yang nomor 2 adalah sistem harus tetap berjalan meskipun terdapat 50 user yang mengakses secara bersamaan. Yang ketiga adalah ketika jaringan internet itu lemah, maka aset seperti gambar, tabel, dan font akan dimuat, yaitu seperti placeholder. Yang nomor 4 adalah sistem harus dapat menampilkan highlight berita populer dan highlight berita terbaru dengan loading time kurang dari 3 detik. Lalu halaman dapat menampilkan berita lengkapnya dengan format grid untuk minimal memuat 6 berita dengan loading time kurang dari 5 detik. Jika pengunjung memiliki jaringan yang lemah, maka sistem menampilkan placeholder berita seperti alternative image, font standar, dan loading time kurang dari 5 detik. Sistem juga dapat menampilkan 100 data alumni menggunakan format tabel dengan fitur sorting yang responsif, yaitu loading time kurang dari 2 detik. Lalu sistem dapat mencari data alumni melalui fitur search bar untuk menampilkan data yang relevan dengan loading time kurang dari 3 detik. Lalu semua aset gambar harus menerapkan sistem lazy load. Website harus tetap responsif walau jumlah berita melebihi 100 dan jumlah alumni melebihi 500. Query database untuk data berita dan data alumni harus dapat dioptimalkan agar pencarian dapat di-load kurang dari 5 detik. Halaman dashboard admin beserta fungsionalnya harus dapat dimuat kurang dari 3 detik. Lalu 4.2 yaitu safety and security requirement. Website wajib menggunakan protokol HTTPS agar dapat menjaga data user. Sistem harus menyediakan autentikasi login dan sistem juga menyediakan fitur session timeout atau login atau otomatis logout jika admin tidak aktif selama 30 menit. Sistem menyediakan fitur audit log untuk dapat memantau aktivitas seperti CRUD. Dan sistem tidak menampilkan data pribadi alumni seperti email dan nomor telepon. Sistem dapat melakukan backup secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan waktu penambahan data alumni. Serangan seperti SQL injection, DDoS atau ISS harus dapat ditangani dengan mekanisme dari sistem. Sistem menerapkan proteksi CRSF token di semua form, dan untuk mencegah serangan brute force, sistem menerapkan login maksimal 3 kali, dan jika gagal, sistem akan mengirimkan kode kepada user untuk melanjutkan login kembali. Lalu ada 4.3 yaitu software quality of attribute. Yang pertama adalah reliability. Reliability merujuk sebagai sejauh mana sistem perangkat lunak itu dapat menjalankan fungsi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Yaitu yang pertama adalah sistem tetap responsif meskipun terdapat 50 user yang mengakses secara bersamaan. Sistem dapat diakses kapanpun hingga 95% agar pengguna seperti mahasiswa, alumni, dan pengunjung dapat menggunakan kapanpun. Sistem melakukan backup secara rutin dalam kurun waktu 3 bulan, dan sistem memiliki fitur error handling ketika ada kesalahan pada CRD. Lalu
Yang nomor dua adalah usability. Usability merujuk pada pengalaman pengguna UX atau performa aplikasi. Yang pertama adalah semua halaman harus mudah dan konsisten untuk dinavigasi dengan menggunakan navigation bar. Yang kedua, data yang ditampilkan memiliki place order yang dapat ditampilkan jika seandainya jaringan user lemah. Data alumni yang ditampilkan dapat dilakukan sorting dan pencarian manual dengan batas waktu kurang dari 3 detik. Dan website dapat menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Nah, yang terakhir adalah portability. Portability merujuk pada sebuah sistem yang dapat dipindahkan pada lingkungan yang berbeda. Yang pertama adalah website dapat digunakan di berbagai perangkat seperti handphone, desktop, tablet, dan mendukung berbagai macam browser seperti Microsoft Edge, Chrome, Mozilla, Safari. Dan sistem menggunakan database relasional standar seperti MySQL atau PostgreSQL atau SQLite yang dapat digunakan dengan mudah untuk dapat dipindahkan ke server lain jika dibutuhkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.